Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Eh, Sebelumnya, minta hormat kepada dosen pengampu dari eh, mata kuliah Studi Literatur Bidang Kesehatan Reproduksi, nah, yaitu Ibu Dr. Yesi Markolinda, SSI, MRepro. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang hubungan paparan pendidikan seksual dini dengan tingkat kekerasan seksual pada anak. Latar belakang dari topik ini adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Nah, pada data Kementerian Perempuan dan Pelindungan Anak, mencatat 27.593 kasus pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 29.883 kasus pada 2023 dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Nah, di Kota Padang berdasarkan dari Women Crisis Center itu mencatat lonjakan kasus dari 7 kasus pada tahun 2020 menjadi 46 kasus pada 2021. Nah, dengan sebagian besar korban berusia 6-12 tahun dan pelaku berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Nah, sayangnya pendidikan seksual dini masih dianggap tabu oleh sebagian besar oleh orang tua dan pendidik. Nah, sehingga anak tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang tubuh dan perlindungan diri mereka. Nah, rendahnya literasi seksual di lingkungan keluarga dan sekolah membuat anak ini semakin rentan. Nah, studi menunjukkan bahwa pendidikan seksual interaktif mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam menghadapi risiko kekerasan. Nah, oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana paparan program pendidikan seksual ini dapat meningkatkan kemampuan anak dalam mencegah kekerasan seksual sebagai dasar pengembangan intervensi edukatif yang lebih efektif dan berbasis bukti. Nah, ada perumusan masalah pada topik ini, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa apakah terdapat hubungan antara paparan program pendidikan seksual dini dengan kemampuan pencegahan kekerasan seksual pada anak prasekolah di Taman Kanak-kanak Kota Padang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya itu untuk mengetahui hubungan antara paparan program pendidikan seksual dini dengan kemampuan pencegahan kekerasan seksual pada anak prasekolah atau di taman kanak-kanak Kota X. Nah, tujuan khususnya itu menggambarkan tingkat paparan anak prasekolah terhadap program pendidikan seksual dini di taman kanak-kanak. Yang kedua, menggambarkan tingkat kemampuan anak prasekolah dalam mencegah kekerasan di taman kanak-kanak. Yang ketiga, itu menganalisis hubungan antara paparan program pendidikan seksual dini dengan kemampuan pencegahan kekerasan seksual pada anak prasekolah. Adapun manfaat dari penelitian ini, merupakan manfaat teoritis, itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam kajian kesehatan reproduksi anak dan pencegahan kekerasan seksual melalui pendekatan pendidikan seksual usia dini. Kemudian manfaat bagi akademis itu penelitian ini diharapkan sebagai
referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam mengembangkan kajian ilmiah sejenis, serta sebagai landasan bagi peneliti yang lebih lanjut yang berkaitan dengan pendidikan seksual anak. Nah, kemudian manfaat praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi tenaga pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan dalam merancang serta menerapkan program pendidikan seksual dini yang efektif di lingkungan taman kanak-kanak sebagai bentuk pencegahan terhadap kekerasan seksual anak. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu akan membahas tentang pendidikan seksual dini. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu anak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang sedang berada pada fase penting pada fase penting dalam membentuk dasar-dasar kepribadian dan kemampuannya untuk belajar. Nah, istilah lain dari anak usia dini ini adalah anak prasekolah. Nah, anak prasekolah sendiri umumnya digunakan untuk menyebut anak dalam rentang usia 3 sampai 6 tahun, yaitu sebelum mereka memasuki pendidikan dasar. Nah, anak prasekolah sudah memiliki kemampuan komunikasi yang berkembang, mulai memahami aturan sosial, serta menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya. Nah, berdasarkan UNICEF, masa usia dini ini adalah periode yang sangat menentukan arah perkembangan anak di masa depan. Nah, oleh karena itu, pengenalan dan pemahaman tentang karakteristik anak usia dini ini sangat penting, terutama bagi orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan agar mereka dapat memberikan stimulus, perlindungan, serta pengasuhan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, yang kedua, itu tentang pendidikan seksual. Pendidikan seksual ini merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memberikan informasi, membentuk sikap, dan mengembangkan keterampilan individu dalam memahami serta mengelola aspek-aspek biologis, psikologis, sosial, dan moral dari seksualitas secara bertanggung jawab. Nah, dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, pendidikan seksual tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang anatomi dan fungsi organ reproduksi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai pubertas, identitas gender, relasi yang sehat, pencegahan kehamilan tidak diinginkan. Itu pada remaja. Nah, selanjutnya, apa dampak tidak memberikan pendidikan seksual? Nah, tidak diberikannya pendidikan seksual sejak usia dini dapat memberikan dampak serius terhadap kerentanan anak terhadap kekerasan seksual. Nah, anak yang tidak memahami konsep tubuh pribadi, batasan sentuhan, serta tidak dikenalkan dengan hak-hak untuk berkata tidak, berisiko tinggi menjadi korban kekerasan atau eksploitasi seksual. Nah, bahkan oleh orang terdekat. Dalam banyak kasus, anak tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan karena kurangnya pemahaman terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang lain terhadap tubuhnya. Nah, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kasus seksual terhadap anak terus meningkat dan sebagian besar terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak itu, tetapi malah membuat anak itu trauma seperti rumah atau sekolah atau tempat-tempat yang dipercayai oleh anak tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Nah, pertama itu kekerasan terhadap anak.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak mencakup tindakan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual. Undang-undang ini secara tegas melarang setiap bentuk persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, baik melalui kekerasan, ancaman, tipu muslihat, maupun bujukan. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari kekerasan seksual pada anak. Yang pertama itu kontak fisik atau sexual contact abuse. Nah, kekerasan seksual uh, kontak fisik ini merupakan kekerasan seksual yang melibatkan kontak fisik, mencakup tindakan seperti meraba bagian tubuh anak, mencium secara tidak pantas, serta memaksa anak melakukan aktivitas seksual, termasuk hubungan seksual dengan penetrasi. Nah, bentuk kekerasan ini seringkali dilakukan oleh pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban, seperti orang tua, guru, pengasuh, atau orang dewasa lain yang dipercaya oleh anak. Nah, kontak fisik ini merupakan bentuk paling eksplisit dan dari kekerasan seksual dan berdampak serius pada kondisi fisik, psikologis, serta perkembangan emosional anak. Nah, selanjutnya bentuk bentuk kekerasan seksual pada anak itu kontak non fisik atau non kontak seksual abuse. Nah, kontak non fisik ini merujuk pada seksual yang tidak melibatkan sentuhan langsung terhadap tubuh anak, namun tetap memberikan dampak merugikan secara psikologis. Bentuknya antara uh, memperlihatkan materi pornografi kepada anak, mengajak anak untuk menonton aktivitas seksual, atau meminta anak untuk mengirimkan gambar dan video dengan muatan seksual. Nah, kekerasan ini kerap terjadi melalui media digital seperti ponsel atau internet dan bisa berlangsung secara diam-diam tanpa pengawasan orang tua. Nah, meskipun tidak melibatkan sentuhan fisik, non-kontak sexual abuse ini dapat merusak mental anak, menimbulkan kebingungan seksual, dan meningkatkan risiko perilaku penyimpangan di masa mendatang. Nah, yang ketiga itu grooming. Grooming ini adalah proses manipulasi psikologis di mana pelaku secara perlahan membangun hubungan kepercayaan dengan anak dan orang-orang di sekitarnya guna menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadi kekerasan seksual. Nah, tindakan ini bisa dilakukan melalui pemberian hadiah, perhatian berlebihan, atau menciptakan kedekatan emosional. Nah, grooming biasanya dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama karena pelaku ini perlahan perlahan-lahan membangun hubungan kepercayaan sehingga anak tersebut dapat percaya kepada pelaku. Nah, dengan cara mencuci otak anak, kemudian anak itu jadi percaya dengan si pelaku gitu. Nah, selanjutnya itu eksploitasi dan perbudakan seksual. Nah, eksploitasi seksual terhadap anak meliputi tindakan memaksa dan memperdaya anak untuk melakukan aktivitas seksual demi keuntungan orang lain, baik dalam bentuk materi maupun sosial. Nah, contohnya adalah prostitusi anak, produksi dan distribusi pornografi, serta perdagangan anak untuk tujuan seksual. Nah, selanjutnya pelecehan verbal dan visual. Yang keenam itu pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, dan perkawinan. Yang ketujuh itu kekerasan berbasis elektronik atau online sexual violence. Nah, selanjutnya itu faktor risiko terjadinya kekerasan seksual pada anak prasekolah. Yang pertama itu faktor lingkungan. Lingkungan ini merupakan fondasi utama dalam pembentukan perilaku dan perlindungan terhadap anak. Anak usia dini yang hidup dalam keluarga dengan pola pengasuhan yang tidak optimal seperti kurangnya pengawasan, minimnya kedekatan emosional dengan orang tua, serta rendahnya keterlibatan dalam aktivitas anak, lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kadang ini diperburuk bila
bila jadi buruk bila keluarga mengalami disfungsi seperti pertengkaran antara orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketergantungan terhadap zat aktif. Nah, selanjutnya itu faktor keluarga. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan individu yang dikenal oleh korban dan memiliki kedekatan emosional maupun akses terhadap anak seperti anggota keluarga dekat, pengasuhan, atau tetangga. Pelaku umumnya adalah anak laki-laki dewasa yang memanfaatkan relasi kuasa dan kedekatan untuk memanipulasi dan mengancam anak. Nah, dalam beberapa kasus, pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa kecilnya yang kemudian berkembang menjadi siklus kekerasan antar generasi. Nah, yang ketiga itu faktor karakteristik individu. Kesan individu, anak juga menjadi faktor penting dalam kerentanan terhadap kekerasan seksual. Nah, anak usia prasekolah secara perkembangan belum memiliki kemampuan kognitif dan verbal yang memadai untuk memahami tindakan pelecehan seksual maupun untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa. Nah, hal ini membuat anak usia dini menjadi sasaran empuk bagi pelaku. Lebih lanjut, anak-anak dengan kondisi penyakit seperti disabilitas fisik, keterlambatan membaca, keterlambatan bicara, atau gangguan perkembangan lainnya memiliki risiko lebih tinggi karena keterbatasan mereka untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan menyampaikan apa yang mereka alami. Nah, yang keempat itu faktor pengetahuan orang tua. Yang kelima itu faktor sosial dan ekonomi. Nah, selanjutnya kerangka teori dan kerangka konsep dan hipotesis. Nah, kerangka teori ini diambil dari teori kerangka teori ini Nah, kerangka teori ini diambil dari kerangka Lawrence-Bean pada tahun 2018. Pada tahun 1980. Nah, adapun kerangka konsepnya yang menjadi variabel indikator itu pendidikan seksual dini, dan yang menjadi faktor dependennya itu kekerasan seksual. Adapun hipotesisnya, terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan seksual dini dengan tingkat kekerasan seksual pada anak usia dini di Kota Padang. Analnya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paparan pendidikan seksual dini dengan tingkat kekerasan seksual pada anak usia dini di Kota Padang. Nah, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Nah, desain penelitian ini menggunakan desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Nah, adapun lokasi dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa taman kanak-kanak di Kota Padang yang dipilih secara purposif. Nah, waktu pelaksanaannya berlangsung pada bulan Agustus hingga Oktober 2025. Adapun populasi dan sampel dan penelitian ini mencakup seluruh orang tua atau wali dan anak usia dini 4-6 tahun yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan belajar di taman kanak-kanak di wilayah Kota Padang. Teknik pengambilan sampel dan penelitian ini dilakukan dengan metode stratified random sampling. Nah, instrumen dalam penelitian ini itu menggunakan kuesioner tertutup yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori dan indikator yang relevan dengan variabel penelitian. Nah, adapun definisi operasional itu pendidikan yang pertama variabel pendidikan seksual ini, definisi operasionalnya yaitu adalah tingkat paparan anak terhadap informasi pendidikan seksual dari orang tua atau guru melalui media edukatif yang sesuai perkembangan usia. Cara ukurnya itu menggunakan kuesioner kepada orang tua terkait frekuensi, metode, dan
topik pendidikan seksual yang diberikan kepada anak. Selanjutnya, variabel kekerasan seksual pada anak. Definisi operasionalnya adalah tingkat risiko atau pengalaman anak terhadap tindakan kekerasan seksual yang diketahui melalui pengamatan atau laporan dari orang tua. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber utama. Yang pertama yaitu data primer. Nah, data primer sendiri merupakan data primer sendiri merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu orang tua atau wali dari anak usia dini yang terdaftar di Taman Kanak-kanak di Kota Padang. Nah, pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup yang telah disusun berdasarkan indikator dari variabel yang diteliti, yakni paparan pendidikan seksual dini dan tingkat kekerasan seksual pada anak. Kemudian kemudian itu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen, laporan, dan sumber informasi yang telah tersedia sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian. Nah, sumber data sekunder meliputi laporan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan, kemudian Badan Pusat Statistik, serta laporan tahunan dari organisasi masyarakat seperti Women Crisis Center and UNICEF. Nah, selanjutnya, adapun teknik pengolahan data, yaitu pemeriksaan data atau data editing. Saat ini untuk menilai kelengkapan dan konsistensi pengisian kuesioner yang tidak lengkap, salah isi atau tidak relevan, dan akan dievaluasi dan diputuskan apakah layak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yang kedua itu pengkodean data atau coding. Nah, proses ini merupakan proses pengubahan data kualitatif atau naratif menjadi bentuk kuantitatif dengan memberikan simbol atau singkatan tertentu pada setiap alternatif jawaban. Misalnya, jawaban selalu diberikan kode 4 dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu entry data. Nah, entry data ini merupakan proses memasukkan data yang telah dikodekan ke dalam perangkat lunak komputer. Dalam hal ini menggunakan program SPSS atau Statistical Package for the Social Science. Nah, yang keempat itu pembersihan data atau cleaning. Nah, pembersihan data dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan input data ganda atau data yang tidak logis. Nah, yang terakhir itu tabulasi data. Nah, merupakan proses penyusunan pengelompokan data ke dalam bentuk tabel secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis. Nah, kemudian analisis data menggunakan analisis univariat. Nah, dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan distribusi masing-masing variabel penelitian. Kemudian analisis bivariat itu digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.